Jadi kalau diilustrasikan itu kan misalnya ini untuk penyakit jantung ya Pak, misalnya dia beroperasi Pak, pasang ring itu kan sekali tindakan itu ada sekitar kurang lebih ya ini 125 juta. Seperti itu. Nah ini dengan sistem JKN ini jadi kayak digotong 3.000 orang, 395 untuk kelas 3. Untuk membiayai satu orang operasi jantung ya, gitu. Ini kalaupun misalnya kebetulan ini orang yang punya duit gitu ya, kan ya langsung 125 juta gitu ya, itu sekali gitu kan juga ya, maksudnya ya cukup. Tapi ya tekor juga. Iya gitu maksudnya. Jadi ini adalah sistem gotong royongnya. Jadi bukan berat, maksudnya begini, sistem gotongnya adalah benar-benar harapannya adalah benar-benar saling meringankan untuk membantu yang ini ya yang sakit. Seseorang yang sudah kaya raya, dia punya segala sesuatu, tapi ketika jatuh sakit di situ tidak ada sistem jaminan sosial yang melindungi, ini akan langsung bisa jatuh miskin seperti itu karena biaya misalnya nih contoh misalnya cuti daerah misalnya yang per minggu bahkan itu mengeluarkan lah ini kalau walaupun melimpah ruah ya mestinya kan lama sakit kalau tidak dibarengi dengan sistem yang kesehatan yang bagus seperti itu. Jadi untuk di Magelang sendiri ini kebetulan untuk akses ke kantor, jadi peserta datang ke kantor itu tertinggi se-Jawa Tengah. Jadi, karena dekat tuh ya? Sebenarnya ada 4 ya, Kabupaten Magelang itu di MPP, kemudian Kabupaten Wonosobo, kemudian Kota Magelang sama Kabupaten Temanggung. Ini masuk di Kabupaten Magelang ya. Sudah ada 4 titik, tapi memang mungkin kecenderungannya kalau nggak ketemu petugasnya nggak ini gitu ya. Jadi, paling ketemu dia ibu ya. Ya, jadi tinggi sekali gitu ya istilahnya seperti itu. Jadi kita sudah apa sih? Jadi kalau tinggi sebenarnya kami senang-senang aja berarti masyarakat ini antusias gitu. Cuman permasalahannya adalah di waktu tunggu, Bapak. Jadi ketika kita itu kan pengennya cepat dan mudah gitu ya, memberikan pelayanan kepada masyarakat itu cepat dan mudah itu mah peserta menjadi datang ini nunggunya lama karena yang datang banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi teman-teman dengan saya di podcast Bisa Bincang Santai Suara Merdeka di kanal kesayangan Anda. Pagi ini saya sudah kedatangan tamu spesial ini dari BPJS Kesehatan Cabang Magelang. Ini sudah ada di samping saya dengan Ibu Aminah, Kepala Bagian Mutu Layanan Kepesertaan BPJS Kesehatan Magelang. Nah, karena BPJS, maka saya akan membahas seputar layanan yang ada di BPJS Kesehatan atau Jaminan Kesehatan Nasional ya. Kenapa sih kita ya masyarakat Indonesia itu perlu perlindungan kesehatan ya, atau jaminan kesehatan atau jaminan sosial kesehatan yang di bawah naungan oleh BPJS Kesehatan. Nah, kita akan berbincang banyak seputar BPJS. Juga ada fitur-fitur atau program-program atau produk-produk yang ada di BPJS. Nah, ini bersama dengan Ibu Aminah, Kepala Bagian Mutu Layanan Kepesertaan. Betul Ibu? Selamat datang Ibu di studio kami. Selamat pagi. Terima kasih sudah mampir. Pertama kali Bu ya? Kalau di Suara Merdeka pertama kali di Magelang. Siap. Ini Bu, kita ngomongin soal BPJS Kesehatan. Ini sudah sekian tahun ya BPJS Kesehatan beroperasi di Indonesia. Nah, ini sejarahnya sedikit Bu, boleh disampaikan kenapa sih kita tuh perlu adanya perlindungan ya kesehatan atau jaminan kesehatan ini oleh negara, dalam ini BPJS Kesehatan. Monggo Ibu. Ya, terima kasih Pak. Selamat pagi pemirsa. Jadi kenapa sih perlunya jaminan kesehatan nasional ya? Kalau istilahnya programnya kan JKN ya. Masyarakat masih istilahnya aku ikut BPJS gitu ya. BPJS itu nama kantornya ya. Jadi nama kantor. Programnya itu namanya Jaminan Kesehatan Nasional. Jadi kenapa sih ada program Jaminan Kesehatan Nasional? Karena pada kita ketahui bersama ya, kalau misalnya untuk saat ini itu relatif apa istilahnya untuk biaya kesehatan itu mahal karena kita kan sekarang menggunakan alat canggih. Kalau zaman dulu mungkin ya kita periksa ke
bidan gitu ya, ke bidan masih itu masih relatif seperti, tapi sekarang pakai USG dan sebagainya. Teknologi semakin canggih. Nah ini menuntut kosnya akan semakin naik. Itu kemudian biaya ke rumah sakit itu juga semakin tinggi. Jadi itu akan berdampak sekali kepada ekonomi. Misalnya seseorang yang sudah kaya raya, dia punya segala sesuatu, tapi ketika jatuh sakit, di situ tidak ada sistem jaminan sosial yang melindungi, ini akan langsung bisa jatuh miskin seperti itu karena biaya, misalnya nih contoh misalnya cuci darah misalnya yang per minggu bahkan itu mengeluarkan lah, ini kalau walaupun melimpah ruah ya, mestinya kan lama sakit kalau tidak dibarengi dengan sistem yang kesehatan yang bagus seperti itu. Kemudian tentunya ini yang istilahnya kategori menengah ke atasnya seperti itu, apalagi kan untuk masyarakat yang ke bawah gitu. Jadi untuk mengakses jangan-jangan mereka tidak berani ya untuk mengakses karena wah biayanya mahal sekali seperti itu. Nggak punya dana. Betul. Jadi kalau kita misalnya contoh saja kita berobat tanpa dengan JKN itu nanti pasti akan terasa. Misalnya ke dokter gigi misalnya tanpa JKN atau mungkin ke klinik atau ini kita coba bandingin aja gitu ya dengan JKN atau tidak, ini nanti berapa kosnya, tentunya akan berbeda gitu seperti beda jauh Bu. Iya betul. Jadi harapannya dengan jaminan kesehatan nasional ini kita bisa ada sistem gotong royong. Jadi begitu itu sudah tradisi sejak zaman dahulu kita ya bangsa Indonesia, selalu menggotong royong sehingga harapannya adalah yang sehat membantu yang sakit, yang kaya membantu yang miskin seperti itu. Intinya yang kuat membantu yang lemah seperti itu, sehingga seluruh penduduk Indonesia ini mendapatkan akses kesehatan karena kesehatan ini adalah kebutuhan primer, kebutuhan dasar untuk kehidupan seperti itu. Harapannya seperti itu. Ya, disitulah kemudian hadir negara Bu ya, apalagi untuk kalangan yang menengah ke bawah, yang barangkali tadi takut boleh. Takut untuk berobat karena tidak ada biaya ya. Kalau orang kaya oke lah ya kan. Tapi ketika juga sakitnya itu membutuhkan dana yang besar, cuci darah contohnya tadi atau juga jantung ataupun penyakit-penyakit kronis lainnya yang butuh perawatan yang lebih. Nah di sini kemudian fungsi negara hadir betul. Yang untuk membantu masyarakat dan prinsipnya gotong royong. Iya betul. Jadi kalau diilustrasikan itu kan misalnya ini untuk penyakit jantung ya Pak. Misalnya dia beroperasi Pak, pasang ring itu kan sekali tindakan itu ada sekitar kurang lebih ya ini 125 juta. Seperti itu. Nah ini dengan sistem JKN ini jadi kayak digotong 3.000 orang, 395 untuk kelas 3. Untuk membiayai satu orang operasi jantung gitu. Ini kalaupun misalnya kebetulan ini orang yang punya duit gitu ya, kan ya langsung 125 juta gitu ya. Itu sekali gitu kan juga maksudnya ya cukup. Tapi tekor juga. Iya gitu maksudnya. Jadi ini adalah sistem gotong royongnya. Jadi bukan maksudnya begini, sistem gotong adalah benar-benar harapannya adalah benar-benar saling meringankan untuk membantu yang ini ya yang sakit. Dan harapannya tentunya kalaupun alhamdulillah kita ini yang menggotong, mudah-mudahan kita sehat ya. Maksudnya walaupun di rumah sakit mungkin tidak bayar, tapi kan nggak enak ya Pak bobo di rumah sakit. Ya begitu. Nah, jadi mungkin istilahnya dengan lillahi ta'ala kita prinsipnya sedekah diberikan kesehatan yang prima. Saya kira itu lebih senang untuk membantu saja gitu. Betul. Yang utama sih jangan sakit. Iya. Tentunya dibarengi dengan kita ada usaha untuk preventif dengan pola hidup sehat dan sebagainya. Gitu. Tentu itulah teman-teman ya bahkan jaminan ini sangat penting sekali diusung gotong royong semua masyarakat seluruh masyarakat Indonesia saling membantu, itu prinsipnya ya, bukan lagi kaya miskin ya, tetapi seluruh rakyat Indonesia saling membantu terutama untuk yang sakit. Nah dari sekian juta penduduk Indonesia apakah semuanya sudah tercover Bu ya? Jadi kalau sekarang berapa ya penduduknya? 2,7 ya? Ya, sekitar itu. Jadi kita 90%. 90%, sekitar 255 ya, hampir semuanya. 98% malah. 98% sudah tercover. 98% tercover. Luar biasa. Ya, jadi sudah tercover. Jadi masyarakat ini juga sadar ya, maksudnya tentang kesehatan itu penting. Kemudian investasi ya, lebih ke investasi ke kesehatan ya, karena kan begini. Sakit itu sebuah keniscayaan ya Pak. Kalaupun orang ini sehat, pola hidup sehat, ketika nanti sudah sepuh, nah itu
organ faktor kita umur, memang ya? menurun ya. Ya. Walaupun memang harapannya tidak perlu menggunakan, tapi paling tidak untuk di promotif gitu ya. Iya, ya namanya umur, Bu ya. Iya. Faktor usia juga umur. Mungkin ketika muda sehat bugar dengan olahraga, tetapi nggak tahu ketika tua nanti ya. Betul. Itu mungkin ada bibit-bibit penyakit segala macam yang kita nggak tahu, tiba-tiba di usia tertentu jatuh sakit. Nah, dengan adanya jaminan sosial ini nggak perlu khawatir ya teman-teman ya. Bisa dijamin nih. Jadi harapannya juga masyarakat teredukasi ini bahwa ini payung loh, itu sebagai payung. Jadi tentu kita berharap tidak ingin sakit ya. Dengan punya payung itu semua dipakai enggak. Jadi intinya sifatnya ini memproteksi. Toh dengan insya Allah dengan kita ikhlas ya, karena kan sistemnya kan ini nanti dananya hibah ya Pak, gotong royong ya. Jadi kita itu kayak ikhlas gitu, sedekah. Memang ini nanti dana untuk kemaslahatan umat, dalam artian yang siapa sebagai warga negara Indonesia atau orang asing yang tinggal di sini sudah minimal 6 bulan ini, jadi bisa ketika sakit menggunakan dana tersebut. Jadi sifatnya jadi kita sudah hibahkan, sudah ikhlaskan lah. Harapannya kita juga sehat gitu ya, kita seperti tadi. Jadi lebih kita juga mendorong untuk ke promotifnya, dari artinya menjaga tidak berarti itu semuanya kuratif terus sakit gitu kan. Sebesar apapun dana itu juga mungkin nggak akan cukup gitu ya kalau memang orang kita tidak menjaga hidup sehat juga itu seperti itu. Ya intinya sih teman-teman jangan berharap itu kembali ya. Dalam artian jangan sakit. Ya kan dana yang kita keluarkan iuran setiap bulan gitu ya. Itu sifatnya hibah, jadi ya kita ikhlaskan betul untuk gotong royong tadi. Jangan berharap kembali, dan jangan sakit gitu. Meskipun ketika nanti sakit pasti akan juga kita dilindungi. Dari sekian juta, 2 juta ini, di contoh aja tahun kemarin itu banyak yang menggunakan Bu, atau yang menerima manfaat dari jaminan ini Bu? Kalau dari tren penggunaan ya belanja manfaat ya Pak, itu tuh setiap tahun itu cenderung meningkat. Cenderung meningkat karena memang kita kan ada tren pergeseran pola penyakit juga ya. Nah, saat ini kan kita ketahui bersama, bukan mendiskreditkan apa tidak, tapi kan kita kadang pengennya juga cepat instan. Nah ini saya kira juga teman-teman semuanya juga sudah tahu sebenarnya kalau cepat saji itu sebenarnya berdampak loh ke kesehatan kita. Ya. Tapi ya memang seperti itu, jadi akan mengubah pola hidup kita. Semuanya sekarang serba mudah, apa-apa cepat gitu ya. Kalau dulu kita mau beli makanan kan kita pergi ke warung ya, jalan ada dulu. Effort untuk pergi gitu ya, mendekati. Tapi sekarang makanannya datang kan. Nah ini kita tidak ada pergerakan itu disadari atau tidak, lama kelamaan itu akan membentuk pola hidup. Jadi kayak kurang gerak, kurang ini, kurang itu. Nah, kau mager Bu ya? Betul, mager. Nah, ini yang akhirnya berdampak kepada kesehatan. Jadi tadi saya sampaikan pola pergeseran pola hidup berdampak kepada pergeseran pola penyakit. Nah, kalau zaman dulu mungkin penyakit menular yang kita waspadai banget, walaupun kemarin juga ada COVID ya. Tetapi yang paling kita perangi sekarang itu penyakit degeneratif. Degeneratif itu kan jantung ya istilahnya seperti paru dan sebagainya. Dimana tadi kita sebutkan sekali bermasalah dengan jantung 125 ya. Jadi pergeseran penyakit ini berdampak kepada pembiayaan juga bergeser menjadi lebih banyak meningkat. Dan secara ini kemarin untuk kurang lebih sekitar 175 T ya untuk belanja kesehatan secara nasional. Nasional. Jadi naik gitu. Jadi sempat turun pada saat COVID kemarin, karena mungkin orang takut ya, karena kan semua nggak mau ke rumah sakit. Jadi bukan karena dia nggak sakit tapi ditahan. Gitu. Setelah itu, kita selesai COVID 2002 naik sampai sekarang 2000 naik terus gitu. Jadi trennya itu cenderung naik gitu. Jadi ratusan triliun Bu ya. Memang kita juga harus istilahnya mengkampanyekan pola hidup sehat. Karena memang istilahnya salah satu tadi untuk kalau di BPJS ada program screening ya. Jadi harapannya masyarakat tahu posisinya di mana. Jadi nanti ada terbagi menjadi 3 ketika peserta itu melakukan screening menjadi 3 kategori. Sehat, alhamdulillah berarti pertahankan pola hidup sehat, pola makan. Kemudian ini beresiko. Beresiko ini biasanya pre gitu ya, misalnya pre diabetes belum ke diabetes belum tapi kalau ini nggak berubah nih gitu nanti akan menjadi seperti itu. Kemudian pre hipertensi, nah dia udah ada gejala ke sana nih, kalau ini nggak diterapi nggak ditreatment nanti akan menjadi hipertensi. Nah kemudian yang satu sudah memang sakit. Nah ini yang perlu harus stabil dan sebagainya ya. Tapi yang
di Beresiko ini harapan kami tidak jadi kesakit, tapi istilahnya justru kesehat Bu ya. Iya, balik lagi dengan pola hidup saya dan semuanya menjadi sehat. Bisa menjadi sehat lagi. Jadi ada screening juga ya teman-teman. Nanti di sini juga ada alatnya dari BPJS juga punya fitur-fiturnya, dengan supaya ini kita bisa mencegah diri kita sendiri lah ya. Untuk kita sendiri jangan sampai beresiko, jangan sampai sakit kan gitu ya. Jadi sekian tadi Bu ya 100 triliun. Ya kan luar biasa tingginya, berarti juga seiring dengan tadi semua hampir tercover juga Bu ya. 98% masyarakat Indonesia tercover. Tapi harapannya ini terus naik apa harus turun Bu ya? Untuk belanja manfaat. Harapannya turun lah Pak. Ya. Jadi kita ada program-program yang sekarang preventif sifatnya ya. Jadi dari Dinas Kesehatan juga ada programnya. Jadi harapannya ini bisa menurunkan dalam artian masyarakat ini semakin sadar sehat, jadi menjaga pola hidupnya gitu seperti itu, sehingga ya penyakitnya nggak yang berat-berat gitu Pak. Kalau memang sehat kan insya Allah yang namanya hipertensi itu lari ya, diabetes juga lari gitu bisa ya kalena gitu. Ya sakit boleh lah, tapi ringan-ringan saja ya. Jangan sampai yang degeneratif tadi ya, jantung, paru itu udah berat sekali ya. Cancer juga kecuali kalau memang istilahnya beda ya Pak, kalau memang bawaan lahir ya itu kan betul. Memang itu ada sendiri ya. Tapi kalau yang dari pola hidup itu harapannya bisa dicegah sih harapannya gitu. Karena jangan sampai belanja tadi manfaatnya itu semakin meningkat ya. Betul. Ya tahu lah ya di tengah efisiensi. Betul. Efisiensi anggaran negara jangan sampai ini juga di kesehatan terus naik ya, harapannya tetap turun ya teman-teman semuanya. Oh ya Bu, di Magelang sendiri ini untuk yang BPJS Kesehatan ini dari pelayanannya seperti apa sih Bu? Ini kan juga sedang digencarkan ya atau dikampanyekan supaya masyarakat juga sudah aware dengan digital. Iya, betul. Tidak harus selalu ke kantor misalnya yang ada di cabang Magelang ya di Pakelan atau juga di MPP ya di kota kabupaten di wilayah Magelang dan sekitarnya. Ini apa ya Bu upaya yang dilakukan oleh BPJS supaya masyarakat ini aware dengan digital ya, sadar dengan digital? Iya. Jadi untuk di Magelang sendiri ini kebetulan untuk akses ke kantor. Jadi peserta datang ke kantor itu tertinggi se-Jawa Tengah. Jadi, karena dekat Bu ya? Sebenarnya ada 4 ya, Kabupaten Magelang itu di MPP, kemudian Kabupaten Wonosobo, kemudian Kota Magelang sama Kabupaten Temanggung. Ini masuk sudah di Kabupaten Magelang ya. Sudah ada 4 titik, tapi memang mungkin kecenderungannya kalau nggak ketemu petugasnya nggak ini gitu ya. Jadi paling ketemu dia Ibu ya. Ya, jadi tinggi sekali gitu ya istilahnya seperti. Jadi kita sudah apa sih? Jadi kalau tinggi sebenarnya kami senang-senang aja, berarti masyarakat ini antusias gitu. Cuman permasalahannya adalah di waktu tunggu, Bapak. Jadi ketika kita itu kan pengennya cepat dan mudah gitu ya, memberikan pelayanan kepada masyarakat itu cepat dan mudah. Itu peserta menjadi datang ini nunggunya lama karena yang datang banyak gitu kan. Jadi dia nunggu lama, padahal aduh ini kan kasihan. Jadi sempat ada yang datang dari rumah sakit gitu karena kenapa Bu gitu kan. Ini tadi saya sudah ke rumah sakit tapi non aktif gitu kan. Nah, dia tidak tahu gitu kan. Loh, Ibu dari jam berapa datang gitu kan? Oh, tadi dari jam 12. Lah, sampai jam segini belum dilayani. Itu udah mau tutup karena mau antrinya luar biasa. Terus Ibu kenapa tidak pakai Pandawa gitu kan? Ada layanan kita lewat WA. Kemudian saya enggak tahu. Nah, seperti ini sehingga jadi upaya kami untuk memberikan informasi itu kami membentuk PIC per kecamatan, Pak. Per kecamatan kami adakan PIC sehingga nanti kalau kami ada layanan apapun itu, informasi kemudian layanan BPJS keliling, jadi kami mendatangi ke wilayah-wilayah itu kita jadwalkan yang aksesnya agak jauh dengan ini BPJS keliling, kemudian ada virtual office layanan peserta Viola ini yang baru, jadi via Zoom tidak perlu datang. Kemudian ada fitur mobil JKN dan MCS lainnya itu kita sampaikan ke PIC lah. PIC akan ke grup RT, RW dan sebagainya itu sudah sampai ke bawah seperti itu. Jadi ya harapan kami karena kita juga sudah tidak mengeluarkan kartu ya, kartu fisik itu sudah tidak. Iya. Jadi karena memang menggunakan KTP sekarang. Cukup KTP. Cukup KTP atau pakai mobil. Istilahnya kartunya di mobil JKN itu ada ya, kartunya digital dari mobil JKN sudah ada, cukup menunjukkan itu. Nah ini sudah cukup untuk bisa dilayani. Sehingga harapan kami memang
peserta itu cukup mengakses di layanan digital sudah terlayani karena sebenarnya sama datang ke kantor atau lewat tadi beberapa kali lewat WA bisa, kemudian aplikasi MozaikN bisa, lewat virtual office layanan peserta juga bisa. Itu sama sebenarnya.